Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you? Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan membantu kalian belajar bahasa Inggris, terutama yang berkaitan dengan grammar atau tata bahasa. Untuk mendukung chapter 2, maka di situ anak-anak sudah mulai berlatih mengerjakan atau menulis beberapa kalimat, sehingga kalian perlu mempelajari bagaimana cara menyusun kalimat dalam bahasa Inggris itu dengan benar. Karena mempelajari grammar atau tata bahasa ini sangat penting. Bagaimana kita bisa menulis kalimat dalam bahasa Inggris dengan benar jika kita tidak tahu aturan-aturan yang dipakai dalam menulis kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Untuk itu, Pak Guru mengharapkan kalian semuanya memperhatikan penjelasan dari Pak Guru ini, sehingga kamu bisa menulis kalimat dalam bahasa Inggris dengan benar. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Yang penting kalian tetap semangat di dalam belajar, karena hanya orang-orang yang disiplin dan semangat dalam belajar itu akan berhasil. Jangan lupa untuk selalu minta atau berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Baiklah anak-anak, kita mulai. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang tenses dasar, bentuk waktu yang sering digunakan di dalam kita belajar bahasa Inggris, terutama dalam menyusun kalimat. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan jelaskan tentang present simple tense atau simple present tense. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Sebenarnya simple present tense itu maksudnya apa? Karena semuanya simple present tense adalah bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta atau kenyataan, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Ini pengertian seperti itu. Ada lagi yang lebih menjelaskan pengertian tentang simple present tense. Itu adalah merupakan salah satu tenses yang sering kita dengar. Tenses ini dipakai untuk satu, menggambarkan kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berkali-kali dalam bingkai waktu sekarang. Yang kedua, dipakai untuk menyatakan suatu fakta atau kenyataan. Yang ketiga, menggambarkan perasaan atau emosi. Yang keempat, menyampaikan pendapat I think, I agree. Yang kelima, digunakan pada kalimat instruksi atau perintah. Yang keenam, mengungkapkan kepemilikan dan hubungan logis. Ini adalah pengertian dari simple present tense. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat kalimat dengan simple present tense ini agar kita bisa menyusun kalimat itu dengan benar. Nah, anak semuanya, kita lihat rumus dari simple present tense untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kita lihat yang pertama adalah kalimat positif atau pernyataan.
itu kalau kita ingin menyusun kalimat positif dalam simple present tense atau bentuk waktu sederhana sekarang, ini rumusnya adalah subjek ditambah kata kerja bentuk 1 atau verb 1 atau be atau kata kerja bantu yaitu am, is, atau are. Contohnya, she like eating out. Dia suka makan di luar. Nah, kamu lihat, she ini adalah sebagai subjeknya. Likes ini adalah kata kerja bentuk pertama. Ini kemudian eating out. Nah, ini contohnya seperti itu. Contoh kedua, the children are naughty. Anak-anak itu nakal. Nah, kita lihat di sini the children ini adalah sebagai subjeknya. Kemudian diikuti oleh a. A ini adalah to be atau kata kerja bantu. Karena the children ini jamak, maka pasangannya adalah a. Nah, ini contoh dalam kalimat positif. Kemudian anak semuanya, sekarang contoh dalam kalimat negatif. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu rumusnya adalah subjek ditambah auxiliary atau kata kerja bantu do atau does, ditambah not, ditambah infinitive bar infinitive. Kemudian yang kedua bisa subjek ditambah to be yaitu is, am, is atau are, ditambah not. Itu dalam kalimat menyangkal. Contohnya dari kalimat positif tadi, she like eating out. Kalau dibuat kalimat negatif, maka menjadi she doesn't like eating out. Dia tidak suka makan di luar. Nah, kamu lihat sekarang, she ini adalah sebagai subjek. Kemudian doesn't ini merupakan auxiliary verb karena she ini adalah dengan does. Kemudian ditambah not dan itu disingkat doesn't. Itu singkatan dari does not. Kemudian eating out. Dia tidak suka makan di luar. Dan contoh kedua yaitu the children aren't naughty. Anak-anak itu tidak nakal. Nah, kamu lihat di sini the children ini sebagai subjeknya ditambah be atau to be yaitu are. Karena the children ini adalah jamak dari child. Karena jamak maka to be-nya adalah are. Are not disingkat aren't. Nah, itu dalam kalimat negatif. Mudah bukan? Kemudian yang terakhir adalah dalam kalimat interrogatif. Atau kalimat tanya. Rumusnya adalah do atau does ditambah subjek ditambah bar infinitif. Kemudian yang kedua bisa be atau to be yaitu am, is atau are ditambah subjek. Nah, contohnya dalam kalimat positif tadi, she likes eating out. Kalau dibuat kalimat tanya, maka ini menjadi kalimat does she like eating out. Jadi tambahkan does di depan subjek. Dan she ini auxiliary verb-nya adalah does. Does she like eating out? Setelah subjek she, maka ditambah bar infinitif, kata kerja bentuk pertama yang masih belum ditambahi apapun. Apakah dia suka makan di luar? Ini adalah cara membuat kalimat tanya atau interrogatif. Kemudian contoh yang kedua dari kalimat interrogatif atau kalimat tanya ini adalah are the children naughty? Apakah anak-anak itu nakal? Nah, ini kamu lihat di sini bahwa be-nya adalah
are. The children ini adalah sebagai subjeknya. Jadi tinggal memindahkan saja auxiliary verbnya di depan subjek, maka jadilah itu kalimat tanya. Nah, anak semuanya, saya kira penjelasan dari Pak Guru ini tentang kalimat positif dan negatif, interrogatif ini sudah cukup jelas ya. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak itu sering keliru di dalam meletakkan auxiliary verb does atau do, terutama dalam kalimat negatif dan interrogatif, kalimat negatif dan kalimat tanya. Nah, lihat seperti ini. Jadi does itu dipakai kalau subjeknya itu adalah he, she, atau nama orang tunggal, baik laki-laki atau perempuan. Dan it ini pengganti benda, ya. Maka di situ pakai does. Contohnya nih, does he play football? Does he play football? Apakah dia bermain sepak bola? Kalau iya, jawabannya yes, he does. Gitu. Contoh kedua, misalnya, does he play football? Apakah dia, atau does he like ice cream? Apakah dia suka es krim? Nah, kalau tidak, maka jawabannya yes, she doesn't. Kalau tidak, no, she doesn't. Ya. Ulangi, does she like ice cream? Kalau ya, maka yes, she does. Kalau tidak, berarti no, she doesn't. Itu. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, demikian juga kalau nama orang. Misalnya Jane, does Jane brush the teeth? Apakah Jane membersihkan gigi? Kalau ya, jawabannya yes, she does. Kalau tidak, no, she does not. Nah, sudah jelaskan anak-anak ya. Kemudian auxiliary verb yang kedua yaitu do. Do ini dipakai untuk subjek you, they, we, dan subjek yang jamak. Misalnya your parent atau the kids. Contoh dalam kalimat, do you play football? Apakah kamu bermain sepak bola? Kalau ya, jawabannya yes, I do. Yes, I do. Ya, saya bermain sepak bola. Contoh lain, do they play football? Apakah mereka bermain sepak bola? Kalau yes, yes, they do. Ya, mereka bermain sepak bola. Kalau tidak, no, they don't. Ya, tidak, mereka tidak bermain sepak bola. Don't itu singkatan dari do not. Itu. Contoh lain, do we work? Apakah kami bekerja? Kalau ya, maka yes, we do. Kalau tidak, no, we don't. Contoh lain misalnya, do your parent take the bus? Apakah orang tuamu naik bis? Kalau ya, yes, they do. Kalau tidak, no, they don't. Gitu. Nah, sudah sekali ya anak-anak ya. Ini tentang bagaimana menggunakan auxiliary verb do atau does dengan pasangan subjek yang benar. Jadi nanti anak-anak kalau membuat kalimat negatif dan interrogatif atau tanya tidak terbalik. So,
kadang-kadang anak-anak kebalik di dalam membuat kalimat ya. Jadi perhatikan penjelasan tadi ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini ada tabel tentang present simple tense atau simple present tense. Ini kamu lihat di dalam kalimat afirmatif atau kalimat positifnya, kemudian negatifnya dan interrogatifnya. Nah, kamu lihat di situ contohnya I live. Ini dalam kalimat positif atau afirmatif. Dalam kalimat negatif tambahkan do not atau don't disingkat sehingga menjadi I don't live. Dalam kalimat tanya, do-nya diletakkan di depan subjek dan not-nya nggak usah ditulis sehingga kalimatnya menjadi do I live. Contoh lain, you live. Kalimat negatifnya you don't live. Kalimat tanyanya do you live. Kemudian contoh lain, he lives. Ini karena dia laki-laki, maka kata kerjanya ditambah s. Nanti Pak Guru jelaskan juga. Kalau dalam kalimat negatifnya, maka he doesn't live. Dalam kalimat interrogatif atau tanya menjadi does he live. Nih. Jadi sekali lagi pasangan he itu adalah bukan does tapi bukan do tapi does. Contoh lain, she live. Dia tinggal. Kalimat negatifnya she doesn't live. Dia tidak tinggal. Kalimat tanyanya interrogatifnya does she live. Apakah dia tinggal? Ini juga kata kerjanya pada she live, ini live-nya ditambahi s. Kemudian yang berikutnya it live. It doesn't live. Does it live? Nah, ya. Ini Pak Guru jelaskan bahwa untuk orang ketiga tunggal he, she, dan it dalam simple present tense maka kata kerjanya ditambahi s. Seperti ini tadi, he lives, she live, it live. Contoh lain, we live, kami tinggal. Dalam kalimat negatif, we don't live, kami tidak tinggal. Ini memakai do karena subjeknya we. Kemudian dalam kalimat interrogatif menjadi do we live, apakah kami tinggal. Contoh lain, you live, kamu tinggal. You don't live, kamu tidak tinggal, kamu sekalian ya. Dan dalam kalimat interrogatif menjadi do you live, apakah kamu sekalian tinggal. Jadi you itu ada yang kamu tunggal, kamu satu orang, ada yang you diartikan kamu semuanya. Dan yang terakhir they, mereka. They live, mereka tinggal. Kalimat negatifnya they don't live, mereka tidak tinggal. Dalam kalimat tanya menjadi do they live, apakah mereka tinggal. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan dari bagaimana cara membuat kalimat afirmatif atau positif, kalimat menyangkal atau negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Saya kira sudah cukup jelas. Kemudian ini ada penjelasan untuk menguatkan, yaitu tentang aturan di dalam kita membuat kalimat simple present tense. Aturannya dalam kasus singular, kasus yang tunggal, maka subjeknya ini diberi subjek ditambah kata kerja dan diberi tambahan s. Kemudian dalam plural case dari kalimat jamak yang lebih dari satu, subjeknya itu pasti ada s-nya, kadang-kadang tidak ada. Kemudian ditambah dengan verb tanpa ada s-nya. Perhatikan contohnya di example dalam kasus singular case. Dalam kasus subjeknya, pelakunya itu hanya satu orang. Contohnya, that boy feeds his cat twice a day. Anak itu memberi makan kucingnya 2 kali sehari.
Nah, kamu lihat di sini anak laki-laki yang memberi makan itu hanya satu. Maka feeds-nya, kata kerjanya diberi tambahan S. Nah, sekarang contoh dalam plural atau jamak. My brothers feed their cats twice a day. Kakak-kakakku memberi makan kucing-kucingnya 2 kali sehari. Nah, kamu lihat dalam kalimat itu my brothers itu ada tambahan S, artinya kakaknya lebih dari 1. Dan kamu lihat di situ pada kata feed-nya tidak ada S-nya. Kenapa? Karena subjeknya pada kata the brothers itu sudah pakai S. Maka kata kerjanya tidak boleh diberi tambahan S. Jelas ya anak-anak ya? Kemudian anak-anak, kemudian di antara fungsi dan juga contoh kalimat simple present tense ini di sini dijelaskan bahwa simple present tense adalah untuk menyatakan seberapa sering suatu kegiatan itu terjadi atau frekuensinya atau habitual action, kebiasaan. Time expression atau keterangan waktu yang sering digunakan yaitu adverbial of frequency. Ini sering dipakai ketika kita ingin membuat kalimat simple present tense. Yaitu ini perlu dibaca dan dihafalkan artinya ya anak-anak ya. Yaitu always artinya selalu, often sering, usually biasanya, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, never tidak pernah, 3 days a week 3 hari per pekan, twice a month 2 kali sebulan, 8 hour a day 8 jam per hari, every month setiap bulan, 3 times a week 3 kali sepekan, dan sebagainya. Karena masih ada lagi, tapi ini untuk contoh saja. Nah, sekarang anak-anak, ini untuk menguatkan penjelasan dari Pak Guru. Ini bagaimana menggunakan keterangan waktu ini. Ada always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, atau never, tidak pernah. Contohnya ini, misalnya always, artinya selalu. Ini berapa seringnya? Ini sering sekali, ya. Maka kamu menggunakan always. Misalnya kalimatnya, Dad always cooks the dinner. Ya, ayah selalu masak untuk makan malam. Nah, kamu lihat di sini karena selalu, maka Dad memakai always. Dan kamu lihat cook-nya itu diberi tambahan S pada kata kerjanya. Contoh lain, usually biasanya, Mom usually gets up early. Ibu selalu bangun pagi. Nah, di sini karena rutin terus-menerus bangun pagi, ini memakai usually biasanya. Gets ya, ada tambahan S. Ini. Kemudian often, sering. Misalnya Cindy often serve the nets, ya. Ini serve-nya ini ada S-nya. Nah, contoh lain, sometimes kadang-kadang. Tim sometimes bang the door. Kadang-kadang, maka bang-nya itu ada S-nya. Dan yang never atau tidak pernah, ya, berarti tidak pernah sama sekali. Contohnya, Bob never goes to school late. Ya, Bob tidak pernah berangkat ke sekolah terlambat. Nah, ini lihat pada kata kerjanya go, ini ada tambahan E dan S, ya. Karena apa? Kata kerja itu berakhiran dengan O, jadi diberi tambahan E, S. Kalau yang di atas kan tidak ada O-nya, maka cukup diberi tambahan S saja. Contohnya cooks, itu gets, serve, banks, itu hanya tambahan S saja. Nah, anak-anak, kita lihat penjelasan lagi bahwa di dalam membentuk kalimat simple present tense biasanya menggunakan kata dasar, ya, kata kerja bentuk pertama.
Kecuali untuk kata ganti orang ketiga tadi, yaitu he, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan pengganti benda. Itu pada kata kerjanya diberi tambahan s atau eis. Ya. Nah, kemudian di sini contohkan untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, z, x, ini ada tambahan is. Contohnya go, ini kan berakhiran dengan o, maka menjadi goes karena ada tambahan is. Nih, ya. Contohnya ini, I go to the office by car. Saya berangkat ke kantor naik mobil. Kalau ini subjeknya I, maka go-nya tetap, atau you, atau they, ya, atau we. Ini nggak ada tambahan apa-apanya. Tapi kalau subjeknya he, she, dan it, go-nya karena berakhiran dengan o ditambahi es, sehingga menjadi kalimat goes. She goes to the office by car. He goes to the office by car. It goes to the office by car. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini untuk lebih jelas penjelasan Pak Guru tentang tambahan es. Contohnya ini, pick menjadi fixes, ya. Catch, catches, kiss, kisses, go, goes, box, boxes, was, washes. Nah, kamu lihat ini, semuanya ada yang berakhiran x, ada yang ch, catch contohnya, kiss, ya, berakhiran s juga, go berakhiran o, berakhiran x, ini tambahi es. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran dengan konsonan atau huruf mati w, hilangkan y-nya, kemudian tambahkan is. Ya, contohnya worry. Ini kan berakhiran dengan w atau y dalam bahasa Indonesia, ya. Ini menjadi worries. Jadi y-nya ini diganti i dulu, baru ditambahkan is. Study. Ini kan berakhiran dengan w atau y, maka menjadi studies, tambahi, diganti i dulu, y-nya, baru ditambahi is. Mary, ini berakhiran dengan w atau y, ini y-nya diganti dengan i dulu, baru tambahan es. Marries, carry, ya, carries. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang untuk kata kerja yang berakhiran dengan vokal dan ditambah y, maka cukup tambahkan s saja. Contohnya play, bermain. Ini karena di depan y atau w itu a itu huruf hidup atau vokal, ya. Vokal itu adalah a, i, u, e, o, ini dalam bahasa Indonesia, ya. Atau a, i, u, o. Play, ini di depan w atau y huruf a, huruf hidup, maka cukup tambahkan s saja, sehingga play menjadi plays. Say, berkata, menjadi says, karena depan w atau y ini huruf hidup. Enjoy menjadi enjoys. Itu anak-anak, ya. Kemudian ini saya kira sudah jelas, dan ini untuk menguatkan lagi tentang ini, lihat tabel ini bahwa yang ditambahi s ini, ya, kalau subjeknya sekali lagi he, she, dan it, dan itu adalah benda tunggal, maka tambahkan s saja. Live menjadi lives, sit menjadi sits, stay menjadi stays. Dan berakhiran dengan huruf mati atau konsonan yang berakhiran dengan y tadi, maka gantilah y-nya dengan i dulu, baru tambahkan s. Try menjadi tries, carry, carries, gitu. Dan berakhiran dan s, h, ch, x, s, ini tadi sudah Pak Guru jelaskan, ini ditambahi i dan s. Miss, misses, bus, buses, cat, catches, pig, pigs. Ada pengecualian atau exception. Untuk itu contohnya adalah yang berakhiran dengan o. Go menjadi goes, do menjadi does, ini karena berakhiran dengan o, seperti yang Pak Guru tadi
jelaskan. Nah, sekarang kita supaya anak-anak paham dengan penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi, karena nanti anak-anak akan berlatih membuat kalimat-kalimat sederhana yang berkaitan dengan simple present tense untuk waktu sederhana. Perhatikan contoh ini. I always come on time. Saya selalu datang tepat waktu. Nah, di sini kita memakai keterangan waktunya always ini. Ya. Jadi always-nya itu ditempatkan di depan subjek, yaitu I. Ini. Contoh kedua, he sometimes hear a ringing in his ear. Dia terkadang mendengar bunyi dering di telinganya. Sometimes ini ya, ini diletakkan juga di depan subjek he. Itu caranya begitu. Yang ketiga, contohnya she never cries in front of us. Dia tidak pernah menangis di depan kita. Never, ini yang tidak pernah. Ya, ini tempatkan juga di depan subjek. Kemudian many people work 8 hours a day. Ya, banyak orang bekerja 8 jam sehari. Ini 8 hours a day. Ini bentuk waktu. Ini boleh ditempatkan di akhir kalimat ini sebagai keterangan. Ya. Kemudian yang kelima, they go to the gym every day. Mereka pergi ke gym setiap hari. Every day ini bentuk waktu. Ya, keterangan yang seperti ini boleh diletakkan di belakang. Mereka pergi ke gym, senam setiap hari. Kemudian yang number 6 atau 6, I do the exercise 3 times a week to gain my muscle mass. Saya melakukan latihan tersebut 3 kali seminggu untuk meningkatkan massa otot. Nih. Jadi sini kamu lihat 3 times a week, ya, itu juga diletakkan setelah kata kerja exercise, ya. Ini. Kemudian yang number 7, contohnya she send much money to her parent in the village every month. Dia mengirimkan banyak uang kepada orang tuanya di desa setiap bulan. Nah, every month-nya itu diletakkan di akhir kalimat. Nah, ini contoh anak-anak kalimat yang ditulis dalam bentuk simple present tense yang menunjukkan kebiasaan. Ya, itu ada always, ada sometime, ya ada never, ada 8 hours a day, every day, 3 times a week, every month. Itu yang di cetak tebal ini. Ya, sudah jelas anak-anak? Kita lanjut. Yang nomor 2, bahwa simple present tense ini digunakan untuk membuat kalimat tentang factual atau kebenaran umum atau fakta yang tak terbantahkan. Nah, contohnya dalam kalimat ini. The sun rises from the east and sets in the west. Matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Jadi suns itu sudah tidak terbantahkan, memang hanya satu. Dan rises ini tambah s, set juga ditambahi s ini. Kemudian yang kedua, water boil at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celsius. Ini pada kata boil ini juga ditambahi s, dan ini tidak terbantahkan karena air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celsius. Nah, itu adalah contoh kalimat tentang fakta kebenaran umum yang tak terbantahkan. Jadi anak-anak nanti bisa berlatih membuat kalimat simple present tense yang menyatakan fakta atau kebenaran, ya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu pelajari ini paham, kita lanjut yang nomor 3. Bahwa simple present tense ini digunakan untuk membuat simple statement, pernyataan yang sederhana, yang berlaku general, umum, ya, berlaku kapan saja maupun tidak general, dengan menggunakan verba be, yaitu is, am, atau are. Nah, contoh dalam kalimat present simple present tense ini adalah I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. She is so beautiful. Dia sangat cantik.
He is angry. Dia sangat marah. Ini tadi menjelaskan tadi Pak Guru yang saya sampaikan. Jadi ini menguatkan tadi. Nah, kemudian anak-anak yang number 4 ini simple present tense menggunakan stative verb, yaitu untuk menyatakan perasaan atau feeling, indra sense, pikiran mental state, atau kepemilikan possession. Nah, kita lihat contohnya dalam kalimat. She loves dancing. Dia suka menari. Nah, kamu lihat di sini love-nya, karena subjeknya tadi adalah she, maka love-nya ditambahi s. Nomor 2, I see tears in your eyes. Saya melihat air mata di matamu. Nah, di sini see-nya ini adalah merupakan ungkapan yang menyatakan perasaan. Ya. Kemudian we agree with the speaker's opinion. Kami setuju dengan pendapat pembicara tersebut. Jadi ini menunjukkan pikiran atau mental state, yaitu pada kata agree. Yang terakhir, my brother own a new house. Kakakku memiliki rumah baru. Ini kepemilikan. Nah, kamu lihat di sini kata kerjanya own ada tambahan s karena my brother ya satu orang. Nah, sudah jelas anak-anak. Jadi itu tadi dalam hal-hal seperti itu yang menyatakan perasaan, kemudian indera atau penglihatan sense, pikiran atau kepemilikan atau possession, ini kita di dalam membuat kalimat itu kita menggunakan simple present tense. Nanti anak-anak bisa praktek membuat kalimat yang menyatakan perasaan atau indera, sense atau pikiran ya, atau kepemilikan. Nah, anak-anak, kemudian yang nomor 5, bahwa tense atau simple present ini digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun tidak memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Umumnya membicarakan tentang transportasi atau event, kejadian. Verb yang biasa digunakan antara arrive sampai come, datang, leave, meninggalkan. Contohnya nih, the ship leaves the harbor at night at 7 o'clock. Kapal meninggalkan pelabuhan malam ini jam 7. Nah, di sini ships, pada kata ship, kapal, ini kata kerjanya leave, ini ditambahi s. Nomor 2, he arrived from Osaka at 5 p.m. Dia tiba dari Osaka jam 1 siang. Nah, kamu lihat pada arrive ini ada tambahan s karena subjeknya adalah he. Ini. Kemudian number 3, the ceremony starts at 9. Upacara dimulai jam 9. Ini pada starts ini ada tambahan s. Ini semuanya ada contoh kalimat yang membicarakan tentang rencana atau jadwal di masa depan namun tidak memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Nah, nanti anak-anak bisa membuat kalimat-kalimat sederhana seperti ini. Kemudian nomor 6, simple present tense digunakan untuk memberikan instruksi atau serial aksi. Contohnya, you add a glass of coconut milk into a pan and then boil it. Kamu tambah segelas santan ke dalam panci lalu rebus. Nah, kalimat add ini adalah kalimat instruksi atau perintah untuk menambahkan 1 gelas santan ke dalam panci lalu direbusnya. Nah, kita dalam seperti ini membuatnya dengan simple present tense. Kemudian nomor 2, you go straight ahead then turn left. Kamu jalan lurus ke depan lalu belok kiri. Nah, ini di sini ini juga instruksi ya agar kamu itu berjalan lurus ke depan lalu belok ke kiri. Nah, ini kalau ada kalimat-kalimat seperti ini kita membuat kalimatnya dengan simple present tense ini. Nah, kemudian nomor 7, simple present tense digunakan pada conditional sentence type 1. Was
Simple present tense ini digunakan dalam membuat kalimat pengandaian tipe pertama. Contohnya, if you meet the bad boy, your parent will be angry. Jika kamu bertemu dengan anak nakal itu, orang tuamu akan marah. Nah, kalimat pengandaiannya ciri-cirinya ada if-nya, yaitu jika. Ya, nah di sini itu kamu bisa membuat kalimat dengan seperti itu. Nomor 2, I will go swimming if I have free time. Saya akan pergi berenang jika ada waktu. Nah, di sini if-nya adalah sebagai kalimat pengandaian tipe pertama. Nah, anak-anak, kalau kamu ingin membuat kalimat seperti itu, yaitu conditional sentence atau kalimat pengandaian tipe pertama, itu dengan simple present tense. Nah, itu anak-anak nanti bisa berlatih untuk membuat kalimat sederhana ini pada simple present tense yang digunakan dalam kalimat pengandaian. Nah, kemudian anak-anak, ini ada sedikit perbedaan antara simple present tense bentuk waktu sederhana sekarang dengan present continuous tense, ya. Itu bentuk waktu yang terus-menerus, yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa aktivitas atau kejadian pada simple present tense itu terjadi pada saat ini atau present, namun tidak benar-benar sedang berlangsung seperti pada present continuous tense. Contohnya ini, dalam kalimat simple present tense, contohnya he sleep without a pillow. Dia tidur tanpa bantal. Ini kebiasaan saja. Dalam kalimat present continuous tense, bentuk waktu sekarang yang terus menerus, maka di sini menggunakan is diikuti oleh bentuk kata kerja tambah ing. He is sleeping without a pillow. Dia sedang tidur tanpa bantal. Nah, ini perbedaan antara simple present tense dan present continuous tense. Nanti untuk present continuous tense ini akan dipelajari lebih lanjut. Sekarang kita fokus pada simple present tense dulu. Nah, anak semuanya, setelah tadi anak-anak sudah mendengar penjelasan Pak Guru tentang simple present tense ini, kita lanjut pada contoh-contoh, ya, yang nanti kalimu itu tidak akan bingung di dalam membuat contoh dalam bahasa Inggris, terutama dengan membuat kalimat menggunakan simple present tense. Ini Pak Guru contohkan dalam video ini dari berbagai sumber, yaitu contoh-contoh. Contohnya ini, misalnya dalam kalimat fakta, karena simple present tense digunakan untuk membuat kalimat fakta atau nyata. Contohnya ini, Soekarno was the first president of Indonesia. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Itu fakta, ya. Nomor 2, Denpasar is the capital of Bali. Denpasar adalah ibu kota Bali. Nomor 3, Mount Merapi has erupted more than once. Gunung Merapi pernah meletus lebih dari satu kali. Nomor 4, the sun sets in the west and rises in the east. Matahari terbenam di barat dan terbit di timur. Ini mataharinya ini karena satu, maka kata kerjanya sets ditambah s, ya, dan rise-nya menjadi rises. Ya. Kemudian nomor 5, 1 hour consists of 60 minutes. 1 jam terdiri dari 60 menit. Ini fakta, ya. Nomor 6, Indonesia is an archipelago. Indonesia adalah negara kepulauan. Nomor 7, my father is a teacher. Ayahku adalah seorang guru. Nomor 8, earth is round. Bumi itu bulat. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah cara kita membuat kalimat dengan simple present tense dalam kalimat fakta atau nyata. Nah, setelah anak-anak melihat contoh-contoh yang cukup banyak, nanti ada contoh lagi yang lebih banyak, cobalah kamu nanti praktek membuat kalimat-kalimat dengan simple present tense yang menyatakan fakta. Kemudian ini menjelaskan dari apa yang tadi Pak Guru sampaikan untuk menguatkan saja tentang penggunaan simple present tense. Ini kamu bisa membaca sendiri ini. Kemudian sekarang contoh dalam habitual atau kebiasaan. Jadi kebiasaan yang kita lakukan kalau ingin dibuat dalam kalimat itu bisa dengan menggunakan simple present tense. Contohnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. I feed my cat with a fish. Aku memberi makan kucingku dengan seekor ikan.
Number 3, we always take a bath every day. Kami selalu mandi setiap hari. Number 4, John drive a new car. John mengendarai sebuah mobil baru. Number 5, I eat breakfast at 7. Aku sarapan pada pukul 7 pagi. Number 7, we always play badminton together. Kami selalu bermain badminton bersama-sama. Number 8, my mom cook a delicious food every night. Ibuku masak sebuah makanan yang enak setiap malam. Johan types an article this night. Johan mengetik sebuah artikel malam ini. Number 10, I play a volleyball together with Yona every afternoon. Aku bermain sebuah bola voli dengan Yona setiap sore. Number 11, Tika read a new novel with me. Tika membaca sebuah novel denganku. Nah, anak-anak semuanya, itu tadi contoh bagaimana membuat kalimat dalam bentuk kebiasaan. Nanti kamu bisa membuat sendiri ya, yang lebih banyak dari apa yang Pak Guru contohkan. Berikutnya nih, misalnya kita ingin membuat kalimat yang menjelaskan kejadian saat ini, maka kita memakai simple present tense. Dalam kalimat pernyataan ini, misalnya, she always washes her face before going to bed. Dia selalu mencuci mukanya sebelum tidur. Ya, ingat ini. Pada kata wash ini karena berakhiran dengan sh, ini tambahi es. Number 2, sun rises from the east and set on the west every day. Ini. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat setiap hari. Number 3, cheetah is the fastest animal in the world. Cheetah adalah binatang tercepat di dunia. Number 4, walking whole day makes my body so tired. I need to take rest. Bekerja seharian buat tubuh saya capek, saya perlu istirahat. Number 5, mother always take care her child every time. Ibu selalu menjaga anaknya setiap saat. Dan ini adalah kejadian yang terjadi pada saat ini. Jadi kalau kamu ingin buat kalimat-kalimat seperti itu, ini bisa menggunakan simple present tense. Kemudian kalau tadi dalam kalimat negatif positif, ini contoh dalam kalimat negatifnya. Ingat anak-anak, kalau kalimat negatif tambahi do atau does dan ditambahi not. Seperti yang Pak Guru jelaskan di awal ya. Contoh nomor 1, I don't know why you make me cry. Aku tidak tahu mengapa kamu membuatku menangis. Ini kalimat negatifnya do not. Ini tambahin not situ ya. I don't care who you are, as long as you love me. Aku tidak peduli siapa kamu selama kamu mencintaiku. Number 3, I don't want to lose you again. Aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Dan number 4, I don't need your reason coming late. Aku tidak membutuhkan alasanmu datang terlambat. Number 5, she doesn't know that she's all that I need. Dia tidak tahu bahwasanya hanya dialah yang aku inginkan. Number 6, we will not come to your party if you don't invite us. Kami tidak akan datang ke pestamu jika kamu tidak mengundang kami. Nah, anak-anak semuanya, ini contoh kalimat negatif. Nanti cobalah kamu membuat kalimat-kalimat seperti ini dalam bentuk negatif, ya. Ingat selalu memakai do atau does ditambah not dan lihat subjeknya, ya. Kemudian anak-anak kita lanjut pada contoh membuat kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalau membuat kalimat interrogatif atau pertanyaan, jangan lupa kata kerja bantunya do atau does, ya, atau to be, is, ma itu letakkan di depan subjek. Maka kalimat itu contohnya di sini, do you never drink coffee? Apakah kamu tidak pernah minum kopi? Nah, ini do-nya diletakkan di depan subjek yaitu you. Nama itu, does Anita speak English very well? Apakah Anita berbicara bahasa Inggris dengan baik? Nah, kamu lihat Anita di sini memakai does, tidak do ya. Ingat-ingat ya. Karena dia perempuan satu ya. Ini pakai does. Dan nomor 3, does your uncle live in very small house? Apakah pamanmu hidup di rumah sangat sederhana sekali ya? Ini ya, pamanmu ya satu orang, maka pakai does. Letakkan does di depan subjek yaitu your uncle. Dan live-nya tidak pakai s itu ya, karena di depannya sudah pakai does. Nomor 4, does Johnny ride a motorcycle to school? Apakah Johnny pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor? Kemudian nomor 5, does the swimming pool open at
9 a.m. and close at 6 p.m. every day. Apakah kolam renang itu buka jam 9 pagi dan tutup pada pukul 6 sore setiap hari? Nah, itu adalah contoh dari kalimat interrogatif. Nah, semuanya saya pikir sudah jelas apa yang Pak Guru sampaikan tentang simple present tense, bentuk waktu sederhana sekarang ya. Kemudian ini Pak Guru di sini dalam video ini sampaikan tentang banyak sekali contoh-contoh agar kamu lebih paham ya. Contohnya ini ya, ini I always pray 5 times a day. Aku selalu sholat 5 waktu sehari. Nomor 2, good is always be with us ya. Tuhan selalu bersama kita dan sebagainya. Silakan dipelajari sendiri, dibaca sendiri. Ini contoh ini. Kemudian ini ada contoh lagi ya. Jogging 20 minutes in the morning can make our body fit. Jogging selama 20 menit di pagi hari bisa membuat tubuh kita fit. Nomor 8, water always flows to the lower place. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah dan sebagainya. Ini ya, ini silakan dibaca dan dipelajari sendiri contoh-contoh ini. Nah, ini ada Pak Guru juga contohkan ada 80 sentences of simple present tense. Ini agar kalian lebih mudah ya. Jadi ini diperhatikan contoh-contoh dari cara membuat kalimat dengan simple present tense. Nah, ini ada 20 sentences of simple present tense. Ada 20 kalimat-kalimat dalam simple present tense. Silakan dibaca dan dipelajari sendiri. Nah, ini ada 50 sentences of simple present tense. Ada 50 kalimat dalam simple present tense. Ya. Nah, anak-anak semuanya setelah kalian mendapatkan penjelasan dari Pak Guru tentang simple present tense, dari pengertiannya, ya, kemudian bagaimana cara membuatnya, rumusnya, baik itu kalimat positif, negatif, interrogatif, dan untuk apa simple present tense ini digunakan, dan juga tadi sudah saya sampaikan banyak sekali contoh. Saya harapkan kamu bisa memahami penjelasan ini ya. Nah, untuk lebih memahami penjelasan Pak Guru, kamu perlu latihan mengerjakan soal-soal ya yang berkaitan dengan simple present tense. Dan jangan lupa kalau kamu ingin bisa praktek berbicara bahasa Inggris, maka kamu juga harus dipraktikkan, diucapkan kalimat simple present tense. Nah, ini ada beberapa latihan untuk bisa kamu kerjakan ya. Nanti juga Pak Guru akan memberikan tugas kepada kamu untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan simple present tense ini. Yang penting anak-anak, hendaklah kamu selalu rajin belajar ya. Karena pelajaran ini tugasnya adalah belajar. Harus semangat belajar, jangan malas ya. Dan jangan lupa untuk terus berdoa pada Allah SWT sehingga kamu akan berhasil dalam belajarmu. Nah, anak-anak, Pak Guru dalam membuat video ini bukan tulisan Pak Guru, ini adalah dari berbagai sumber yang kamu juga bisa membacanya sendiri ya. Ini sumbernya seperti ini, banyak sekali. Ini yang saya ambil di dalam membuat video ini. Jadi sekali lagi ini bukan dari Pak Guru, tapi saya hanya mengutip dari berbagai sumber ini. Nah, anak-anak, saya pikir pelajaran hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan kamu bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan, dan kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Thank you very much. See you later, inshallah in the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.